Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak berjumpa lagi karena saya ada sedikit kesibukan di studi saya serta di pekerjaan saya. Dan untuk kali ini saya ingin berdiskusi ya, berdiskusi, sharing, dan juga mungkin kalau misalnya ada Sobat Cendekia yang belum tahu ya, bahwa selama 4 hari terakhir ini, tepatnya sejak tanggal 25 Maret 2024 kemarin ya, itu bursa saham ya itu sedang heboh ya, banyak investor sedang marah ya, banyak yang marah, banyak yang mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap salah satu kebijakan terbaru dari Bursa Efek Indonesia. Ya, walaupun sebenarnya kebijakan yang disebut kebijakan baru ini sebenarnya sudah dirancang sejak tahun lalu, ya, tapi itu kan kita bahas nanti. Jadi kebijakan apa sih? Ya, kebijakannya itu sebenarnya adalah kalau secara payungnya itu namanya kebijakan papan pemantauan khusus. Nah, tetapi ya yang menjadi permasalahan yang sering digembor-gemborkan oleh para investor ya, termasuk saya juga sedikit prihatin ya, bahwa di dalam eh, topik atau tema besar ini itu ada satu elemen dari topik ini yang disebut sebagai full call option atau kita menyingkatnya adalah FCA ya. Jadi kalau kita lihat ya ini di Instagram ini bahkan eh, kalau dari timeline-nya ya sebenarnya sejak 3 hari yang lalu itu banyak sekali dibanjiri komentar-komentar negatif ya, dan kemudian akhirnya diblok ya, dalam artian komentarnya diblok oleh akun Bursa Efek Indonesia yang resmi sendiri. Ya, jadi menurut saya ini juga langka ya, kejadian langka ya, karena saya tidak sering main di Instagram ya, tetapi sejak punya akun Instagram saya juga melihat banyak sekali akun ya, akun yang terkait dengan investasi, akun yang terkait dengan para upper reksadana dan juga para sekuritas ya. Dan termasuk juga IDX ini ya, Bursa Efek Indonesia ini sampai diblokir loh ini komentarnya. Itu kok bisa ya gitu loh. Saya nggak pernah melihat IDX itu memblokir komentar di suatu postingan ya, kecuali postingan tentang FCA ini. Kalau kita lihat ya, ini 25 Maret 2024, berarti sekitar 3 hari atau 4 hari yang lalu ya. Kalau sekarang tanggal 29 ya berarti harusnya 4 hari yang lalu. Ya, itu sekitar hari Selasa ya kalau nggak salah itu. Ya, hari Selasa. Nah, jadi ini sudah diimplementasikan papan pemantauan khusus, tetapi juga mekanisme yang disebut sebagai full call auction. Nah, jadi pada dasarnya ini cuma ngasih tahu aja ya bahwa ini ada papan pemantauan khusus, ada FCA. Nanti kalau mau cek yang lebih lanjut tuh bisa cek di peraturan nomor 1 sampai 10 ya, tentang penempatan pencalonan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus di website IDX. Ya, jadi eh, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat secara apa namanya, secara singkatnya ya, bahwa peraturan ini ya itu seluruh saham yang masuk dalam kriteria papan pemantauan khusus per tanggal 25 Maret 2024 itu akan diperdagangkan secara call auction atau full call auction ya, FCA itu dengan parameter perdagangan sebagai berikut. Ya ini masih ini ya, tapi ini nanti bisa dilihat detail ya di peraturan nomor 110 dan 2X ya, 210. Nah, tapi mungkin sebenarnya untuk yang nomor 2 sampai 2X ini itu sebenarnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu jadi permasalahan ya. Karena kita tahunya adalah bahwa nomor 2X ini itu hanya mengatur bahwa sekarang itu batas harga ya, batas harga itu bukan gocap lagi, bukan RP50 lagi, tapi jadi RP1. Ya sebenarnya apa minimum RP1 itu ada juga di papan akselerasi namanya ya. Cuma intinya saham-saham yang entah itu ada di papan utama, papan pengembangan dan papan akselerasi, kalau masuk di daftar ini, maka minimum price-nya itu bisa satu gitu. Maka bisa dibilang udah keter-keter nih ya, biasanya orang-orang yang selama ini ya menganggap bahwa kalau ada di papan pengembangan dan sudah sampai gocap itu udah aman banget ya, tinggal tabung aja terus ya, setiap hari atau setiap minggu lu punya uang berapa ya, harus kemudian naik 1 2 tik jual, nanti nunggu 50 lagi, 1 2 3 4 5 tik jual lagi, seperti itu.
Ya, jadi tanda kutip ya lumayan berdampak buat mereka gitu loh. Ya, terutama juga kalau misalnya ada orang yang nyangkut di sini gitu loh. Ya, kan kita butuhnya adalah kalau orang nyangkut dan memang sudah menyerah ya, kan maunya cut loss gitu loh. Nah, permasalahannya gimana caranya cut loss? Nah, makanya terus ada peraturan ini, maksudnya bursa efek itu seperti itu ya. And it's okay gitu loh. Dalam artian ya, kalau misalnya investor-investor itu tanda kutip ya masih belajar, belum tahu atau tanda kutip itu ya udah gagal berkali-kali ya tetap aja kok mengulangi kesalahan ya beli saham-saham sampah ya yang layak buat gocap atau layak masuk ke dasar bumi Palung Mariana ya neraka jahanam ya ya itu it's fine gitu loh. Bagi saya nggak masalah jadi satu aja sekalian. Cuma nanti akan kita lihat ya kenapa kok jadi prahara ya. Sebenarnya bukan di sini praharanya gitu ya. Terus the auto rejection ini bisa dibaca juga maximum price movement juga tidak berlaku ya. Oke, yuk kita lihat dulu. Jadi kalau kita disuruh buka website IDX ya di bagian peraturan BI. Ya, jadi di sini buka idx.co.id terus peraturan BI nanti akan muncul halaman ini ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, ini nomor keputusannya yang ini ya. 1X ya. 1X ini nanti bisa di-download di sini. Tapi nanti akan saya tunjukkan langsung ya biar nggak usah lama downloadnya. Jadi seperti ini dan ini saya sudah membaca dan saya menstabil beberapa hal yang saya rasa penting untuk disampaikan di video ini ya. Nah, yang pertama adalah bahwa ternyata ya keputusan untuk menetapkan adanya papan pemantauan khusus itu sudah ada sejak Juni ya. Ini ya, jangka waktu pemberlakuan masa transisi itu sejak 5 Juni 2023 dan keputusan final untuk menetapkannya pada Maret itu sudah sejak Desember kemarin, Desember 2023 kemarin, seperti itu ya. Nah, terus apalagi yang bisa kita lihat di sini, ya ini sekedar ini ya, sekedar bahasa hukum, tapi sebenarnya yang paling penting itu lampirannya ya, lampirannya. Terus kemudian kalau kita lihat di sini ya bahwa ini keputusannya itu bukan sekedar tentang Bursa Efek Indonesia lagi, tapi ya kalau kita lihat ya kepala eksekutif, deputi komisioner ya dari OJK itu tuh juga tanda kutip mengetahui ya sudah mengetahui ini dan merestui untuk dijalankannya. Makanya kalau misalnya ada pihak-pihak ya influencer ataupun youtuber yang memang benar-benar youtuber yang saya hormati juga ya itu bilang bahwa OJK harus bertindak atau gimana, ya gimana harus bertindak dong OJK-nya sendiri yang mengetahui ini dan tidak melakukan penyetopan kok gitu loh. Ya, ya namanya aja kasus kayak gini harus viral dulu makanya biar bisa didengar gitu kali ya supaya OJK-nya apa namanya nyetop gitu, nyetop bursa efek ya. Kemudian nih KSEI juga tahu, KPI juga tahu, even Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia itu juga mengetahui. Ya, kalau Anda belum tahu bedanya direktur sama komisaris itu apa, direktur itu pada dasarnya tetap aja seorang pegawai. Mereka itu yang melaksanakan kebijakan. Sementara Dewan Komisaris itu pada dasarnya adalah orang-orang yang turut mengawasi jalannya para direktur itu. Ya, jadi kalau kalau ternyata peraturan ini lolos, berarti bagi Dewan Komisarisnya sendiri ini sebenarnya harusnya nggak jadi masalah harusnya gitu loh. Ya, nah terus kalau kita lihat ini beberapa ini ya, bahwa di sini kita lihat di ketentuan umumnya bahwa perusahaan tercatat yang telah tercatat pada papan utama, papan pengembangan, papan akselerasi, dan papan ekonomi baru akan ditempatkan pada papan pemantauan khusus jika memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Nah, kriterianya inilah yang sebenarnya akan kita perdebatkan ya, perdebatkan bersama-sama karena kita tahu karena papan utama pun bisa masuk papan akselerasi gitu loh. Jadi perusahaan yang baik-baik saja, tidak ada masalah, lancar-lancar aja, investornya juga niatnya bukan spekulasi, ya paling nggak trading jangka pendek atau bahkan investasi jangka panjang itu bisa kena loh di sini loh. Ya, ya kita lihat. Tapi kita lihat ya kriteria seperti apa nanti. Nah nanti akan ada notasi khusus. Nah notasi khusus nanti akan saya perlihatkan nanti ya ketika saya buka Bibit Plus ini. Notasi khususnya itu adalah X, ya seperti itu. Oke, nah ini kriteria perusahaan tercatat. Jadi kalau misalnya ya suatu emiten itu memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut,
Ya, salah satunya aja terpenuhi, nasibnya adalah terpenjara di papan pemantauan khusus ya dengan notasi X dan segala keajaibannya ya. Kemudian nih kita lihat ya. Yang pertama, harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler vertical auction itu kurang dari Rp51 ya. Artinya gocap ya, tim gocap. Nah, tim gocap itu udah pasti lah masuk sini. Dan biasanya namanya tim gocap itu ya emiten sampah gitu loh. Ya, saham sampah. Paling dibeli ya, yang nyangkut-nyangkut ya segera bertobatlah. Ya anggap aja ini adalah hukuman supaya Anda itu kalau baru di pasar modal tuh jangan ikut-ikutan teman, jangan ikut-ikutan influencer, udahlah beli yang jelas-jelas dulu ya, minimal BCA, Mandiri, BRI itu bisa jadi apa namanya core lah ya, core untuk portofolio Anda untuk defense itu. Ya sambil Anda belajar ya fundamental, teknikal, ya Anda trading, Anda investasi di saham-saham yang Anda ngerti gitu loh cara menilainya, bukan sekedar ikut-ikutan atau goreng-gorengan gitu yang katanya-katanya itu. Ya, untuk yang poin satu saya nggak ada masalah. Ya, kalau perlu dihukum sekalian aja dihukum. Paling nggak dihukumnya dengan cara diperbolehkan untuk keluar, ya cut loss. Ya, it's still better daripada nggak beku ya, nggak jadi apa-apa gitu. Ya, seperti itu. Terus kemudian laporan keuangan audit terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat. Nah, ini kan ngeri gitu loh. Ya, ini juga sama saya juga nggak ada masalah. Ya, ini memang harus disemprit ya. Karena mana ada gitu loh laporan keuangan audit terakhir kok tidak menyatakan pendapat disclaimer. Lah kan ngerti. Harusnya kan ada wajar wajar tanpa pengecualian, ya wajar dengan catatan dan lain sebagainya gitu loh. Kalau sampai disclaimer itu udah pada parah banget sih. Ya, anggap aja sama dengan satu lah ciri-ciri saham sampah ya. Kemudian tidak membuka pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Kalau tidak membuka pendapat ya mungkin tanda kutip misalnya memang tidak beroperasi tapi nggak ngomong gitu loh ya kalau udah nggak beroperasi terus kalau tidak terdapat perubahan pendapatan jika dibandingkan gini-gini ya mungkin telat gitu ya mungkin telat lapor keuangan sehingga kamu masuk penjara dulu ya selesaikan dulu laporan keuangannya segera diaudit sampaikan mungkin seperti itu ya dalam artian belum tentu sahamnya itu jelek lah ya belum tentu ya siapa tahu ada kejadian apa yang sehingga mereka telat atau ya harus dipenjara dulu supaya laporan keuangannya benar dulu seperti itu. Terus kemudian untuk perusahaan tercatat yang ini ada dua percabangan bergerak dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batu bara yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan yang atau yang belum memulai tahapan operasi produksi ya. Terus yang dua itu sebenarnya ini kata-katanya harusnya bisa digabung sih ya. Dalam artian perusahaan yang bergerak di bidang ini atau induk perusahaannya yang punya yang mengendalikan perusahaan yang mineral dan batu bara itu. Ya, nah terus habis ini kok ini ya, dalam artian kenapa ini ada time limitnya atau enggak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu ternyata pada akhir tahun buku keempat sejak tercatat di bursa ya belum memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha utama. Ini khusus minerba ya, mineral dan batu bara. Ya, dalam artian ya mungkin ada sebuah proyek ya pembukaan lahan tambang yang butuh 3 tahun dan mungkin harusnya ya awal tahun keempat sudah mulai operasional lah ya, mulai nambang, mulai produksi, mulai kirim, harusnya sudah mulai ada pemasukan pengeluaran. Rugi itu tidak apa-apa, tapi paling enggak tuh ya ada lah gitu lah ya. Itu udah terhindar dari poin 314 ini. Kemudian memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Ini juga unacceptable ya. Ini ciri-ciri saham tanda kutip itu ya nggak mudeng lah saya gitu loh orang masih masih bisa di situ ya. Dan ekuitas negatif itu bayangkannya seperti ini. Artinya tuh kita tuh misalnya kita sebagai orang ya kita tuh punya kekayaan misalnya 100 juta ya, tapi kekayaan kita itu ya itu ternyata bukan hanya seluruhnya dari utang ya. Artinya kalau seluruhnya utang kan aset 100 juta, utang 100 juta, ekuitas nol gitu. Itu masih mending. Nah, tapi ini kondisi di mana kita punya aset 100 juta, tapi utang kita 110 juta, sehingga ekuitas kita, atau dalam tanda kutip itu seperti kayak modal uang yang ada di diri kita, itu minus gitu loh. Ya, anggap aja kayak ngutang beli rumah 1 juta, terus buat hidup itu ngutang, ngutang ke, ngutang lagi ke
misalnya keluarga, sanak saudara, sehingga kita kondisinya udah utang bank, utang ke sanak saudara. Ya kira-kira seperti itulah. Dan itu sebenarnya kan sudah nggak bagus gitu ya kan, seperti itu. Nah kemudian tidak memenuhi persyaratan tetap bercatat di bursa ya. Dan ini mungkin ya pelanggaran-pelanggaran apalah ya, ada peraturan tertentu. Terus kemudian ini sebenarnya bisa debatable nih sebenarnya ya, karena ini memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari 5 juta rupiah dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham. Kalau 10.000 saham itu berarti 100 lot. Jadi kurang dari 100 lot selama 6 bulan terakhir ya di pasar reguler dan atau pasar reguler periodic call auction. Ya, jadi ini rata-rata harian. Nah, ini sebenarnya yang jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu di sini karena cukup ada ya bukan cukup banyak. Ada beberapa emang perusahaan yang saya nggak punya ya. Saya nggak kebetulan nggak punya perusahaan yang kena tag itu ya. Tapi teman-teman saya yang aliran growth investing, value investing, ada yang koleksi saham itu dan bingung juga gitu. Kenapa sekarang jadi ditutup seperti ini gitu loh, masuk di sini gitu loh ya. Ya ya gitulah ya, aneh-aneh rodok-rodok gitu. Harusnya kalau orang ngerti bahwa ini bahwa perusahaan ini bagus cuma hanya karena kurang liquid aja apa gimana gimana, harusnya ada semacam pengecualian, terutama pengecualian misalnya dia itu memang terbukti bahwa dia sahamnya bagus, perusahaannya bagus secara fundamental, begitulah paling enggak ya seperti itu gitu. Terus yang 318 ya PKPU, pilot, pembatalan perdamaian yang berdampak material. Ya, jadi ini urusannya sama kewajiban ya, bisa terutama utang ya, utang. Ya, obligasi bisa, utang bisa, atau dia sendiri itu punya anak perusahaan ya yang kontribusi pendapatan material bagi dia ya yang itu dan kondisinya dimohonkan juga sama. Jadi entah dianya atau anaknya gitu loh dan itu berdampak material, itu kena di situ. Kemudian dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama 1 hari bursa disebabkan aktivitas perdagangan. Ini mungkin UMA ya, mungkin yang 3110 ini UMA ya. Nah ini nggak karuan, turunnya nggak karuan dan kondisi-kondisi lainnya ya. Dan gimana caranya supaya bisa keluar? Ya intinya ya sudah tidak dalam kondisi yang dimaksudkan di ya poin 311 ini sampai dengan 9 ya. Terus kemudian telah membuka pendapatan untuk yang tadi sebelumnya belum ada pendapatan begitu ya. Dan sudah tidak dalam kondisi likuiditas rendah atau ada dua ini cara bacanya ada dua. Dalam artian itu entah dengan usaha perusahaan sendiri ya atau mungkin ada sekuritas gitu ya yang dia itu setuju untuk menjadi liquidity provider ya. Nah, kalau orang bilang ini apakah ini maksudnya bandar gitu, secara peraturan saya tetap akan ngomong ini liquidity provider. Ya, dalam artian pihak yang memiliki stok ya, stok sahamnya itu dan memang bertanggung jawab untuk menyediakan lot-lot untuk dipajang ya, seperti itu ya. Nah, perusahaan ini kadang-kadang bisa perusahaan sekuritas atau mungkin memang perusahaan investasi lainnya yang mungkin ya semacam ada kontrak atau bagaimana. Ya, jadi orang bilang ini bandar, saya tetap akan menjadi liquidity provider ya. Demi keamanan ya, demi keamanan tetap saya akan mengacu pada istilah di undang-undang ya. Kemudian telah berada pada papan pemantauan khusus selama 30 hari kalender ya. Berarti kalau sudah 30 hari itu sudah lepas atau gimana? Ini agak ini sih ya, agak perlu dijelaskan lagi dan saya belum menemukan ya maksudnya ini apa. Terus kemudian harga saham dari perusahaan tercatat paling kurang Rp50 kecuali untuk saham yang sebelumnya tercatat di papan akselerasi ya. Dalam artian kalau memang sudah tidak ada masalah di sini, meskipun sahamnya itu masih gocap ya, itu atau 51 52 lah paling enggak gitu ya. Itu udah bisa gitu. Nah, kecuali kalau misalnya memang sebelumnya itu sudah di papan akselerasi, ujungnya gocap juga, itu juga keluar dari papan pencatatan khusus ini gitu loh. Ya, nah, tapi memang terkadang yang membuat saya penasaran itu yang ini ya. Poin 1.7 yang membuat saya penasaran ya, selain dari sistem full call auction-nya. Ya, jadi kalau kita lihat ya kalau kita lihat di berita-berita apa itu full call auction ya. Jadi full call auction itu dalam artian itu eh, ya secara umum ya itu digembok ya dan itu banyak sekali syarat itu sudah dibahas panjang lebar dari tadi ya oleh saya.
Nanti kalau misalnya ada tertarik untuk baca berita dari CNBC Indonesia ini, nanti bisa saya kasih di kolom keterangan dari video ini ya. Ini juga apa namanya? Coba saya lihat dulu. Oke, jadi pada implementasi full vertical auction atau FCA, seluruh saham yang masuk dalam paparan khusus akan diperdagangkan secara vertical auction yang terdiri dari 5 sesi vertical auction dalam satu hari. Jadi satu hari itu ada 5 sesi vertical auction, ya. Nah, ini tipenya adalah perdagangan dengan permintaan dan penawaran harga yang cocok pada jam tertentu dan ditentukan berdasarkan volume terbesar. Jadi nggak seperti perdagangan reguler ya, dalam artian itu kalau perdagangan reguler kita tahu ya pembentukannya seperti apa, bid dan offer gitu ya. Nah ini kalau mau hajar kiri ya, hajar kanan atau buang kiri ya, atau misal kalau mau ngantri jual, ngantri beli itu kita sudah terbiasa lah dengan model seperti itu. Ya, tapi di sini katanya ini berbeda ya. Perbedaannya itu intinya apa namanya? Mekanisme ini ya dikatakan bid as itu kuota ya dan akan match pada jam tertentu dan pembentukan harganya diambil dari lantai dengan volume match terbesar antara bid dan offer. Ya, jadi uh, jujur ini agak membingungkan karena saya sendiri ketika melihat keterangan dari BI bahwa selama 3 bulan terakhir itu bursa itu sudah melakukan sosialisasi dengan perusahaan sekuritas. Masalahnya kita sendiri itu nggak pernah dikasih tahu atau bahkan nggak pernah dikasih webinar ya dari para sekuritas ya itu memahaminya bagaimana gitu loh ya. Makanya kok beberapa terakhir ini beberapa sekuritas yang saya tahu karena kebetulan saya juga punya akunnya beberapa itu kok ada mock trading gitu loh. Mock trading apa? Jam 7 jam 8 malam gitu loh. Sehingga nggak bisa diakses tuh bagaimana. Sabtu Minggu kadang-kadang juga mock trading tapi kita nggak dikasih tahu ini mock trading apaan gitu loh. Ya kan lucu dalam artian kenapa kok perusahaan sekuritas itu kok nggak melibatkan kita gitu loh. Ya, tahu-tahu sudah implement gini gini gini, kita benar-benar nggak dikasih tahu. Ya, ini gimana cara pasangnya? Ya, even di grup-grup sekuritas pun ada yang tanya tuh nggak ada yang jawab loh dari pihak sekuritasnya. Ya, jadi seolah-olah tuh perusahaan sekuritasnya itu bikin grup, terus silakan Anda bercengkrama dengan sama investor, terus hanya sekedar melakukan bisnis as usual aja gitu loh. Ya, tapi tidak ada tanda kutip itu ini yang menyebabkan masalah ini karena menurut saya juga perusahaan sekuritas itu sejak awal juga nggak kasih wanti-wanti atau bahkan nggak melibatkan kita gitu loh. Minimal mock tradingnya seperti apa kalau gimana gitu loh sehingga mungkin kekacauan ini nggak akan terjadi gitu loh. Ya, kalau sudah berapa bulan kita tuh sudah dikasih webinar atau gimana dari perusahaan sekuritas. Ya, jadi menurut saya bukan hanya Bursa Efek Indonesia aja yang lucu gitu loh, tapi sekuritas-sekuritas juga lucu gitu loh. Ya, menurut saya gitu. Menurut kalian gimana? Atau mungkin ada mungkin di sekuritas kalian, mungkin saya nggak masuk sekuritas itu ya. Tapi kalau ada sekuritas kalian yang tanda kutip itu ngasih tahu ya kepada kalian ya bahwa ada FCA kayak gini-gini, kita akan adakan webinar untuk tahu gimana sih mekanismenya atau bagaimana. Tulis di kolom komentar ya. Karena itu bagus bagi sekuritasnya gitu loh. Ya, peduli gitu loh sama investornya gitu loh. Menurut saya ya, menurut mereka bisa berbeda gitu. Tapi saya sendiri yang merasa terganggu karena begini gitu loh. Ya, kalau saya aja terganggu, ya, bagaimana dengan kalian gitu loh. Ya. Oke, jadi ini mekanisme bukan seluruh saham itu sampai dengan harga minimum kita sudah tahu lah ini ya. Ya, seperti itu. Nah, oke, nah ini juga ada ya 11 kriteria saham yang tadi kita sudah bahas. Kalau ini versi gampangannya ya, versi gampangnya seperti ini. Jadi silakan sekali lagi bisa refer ke peraturan yang ini, yang ribet-ribet seperti ini dengan segala bahasa hukumnya, atau versi CNBC Indonesia yang tanda kutip sudah diterjemahkan dengan bahasa yang lebih gampang dicerna. Ya, monggo. Ya, nah terkait dengan BI itu sendiri itu rada-rada ajaib gimana gitu ya. Ini sebenarnya pas saya cari-cari ya tentang ini di Instagram itu saya juga melihat ternyata memang salah satu inilah ya salah satu investor yang cukup banyak ya, cukup banyak yang suka, cukup banyak mengikutnya itu Pak Juliari Surendar ya. Pak JS ya, kita mengenalnya Pak JS itu sharing gitu loh bahwa BI itu pernah menulis surat ajaib dalam artian itu pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang itu lucu gitu loh ya, lucu banget gitu loh, imut-imut gitu pertanyaannya gitu. Kok bisa? Jadi gini,
Ya, kita lihat nih ya, kita baca ya dari Pak JS ya. Ya, bagaimana mungkin manajemen roti bisa menjawab alasan latar belakang dari rencana penjualan saham roti oleh KKR itu? Jadi semakin aneh, butir ketiga dari surat BI itu yang bertanya tentang dampak penjualan itu terhadap operasi perusahaan. Ya, nah itu kalau itu ini ya dari roti. Kalau saya ini saya amati paling lucu tuh Ultra Jaya ya. Saya juga baru tahu ini. Nah, saya emang nggak punya sahamnya Ultra Jaya, tapi kan ya itu kan saham terkenal lah ya. Di Indomaret kita bisa beli susunya, ya kita bisa beli tehnya gitu loh ya. Ini tanggal 16 Februari 2024 yang ada di gambarnya Instagram Pak JS ya. Berusaha meminta penjelasan terkait adanya dampak hasil quick count pemilu terhadap performa penjualan. Ini ah apa ya? Ini kan pertanyaan khas investor ke para analis gitu loh. Ya, artinya ini sesuatu pertanyaan yang untuk sekali ber-BEI itu tuh harusnya nggak ditanyakan. Ini tuh pertanyaannya investor, bukan pertanyaan BEI gitu loh. Lah BEI ngapain gitu loh, tanya kayak gini gitu loh. Ya, lagian kalau di logika quick count pemilu lah, masalahnya habis quick count ada yang namanya hak angket kan pasti ya. Berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya lah, terutama yang kalau udah di atas umur 30 tahun kayak saya kan tahu. Setiap kali ada yang kalah pasti nggak mau terima, gugat MK. Nanti pas harga goyang lagi gitu loh. Lah artinya apa? Presidennya nggak belum kepilih gitu loh. Kok bisa-bisanya gitu loh. Ya, sekelas BI yang harusnya berhati-hati ya dalam meminta keterangan supaya nggak jadi bahan acuan ya para investor yang nggak tahu berpikir juga gitu loh. Ya para investor pemula yang belum tahu caranya mikir itu kan bahaya gitu loh. Ya, dong kan yang menang paslon 2 terus tahu-tahu dampaknya dari penjualan apa? Ya yang namanya ekonomi real kan berjalan lebih lambat daripada pasar saham. Oleh karena itulah pasar saham itu sendiri disebut sebagai leading indikator. Ya, ya lucu. Ya, coba menurut kalian gimana ini, ini lucu apa enggak gitu? Ya, tulis kolom komentar ya. Atau mungkin Anda mau sharing lucu-lucunya bursa efek ya. Selama ini ya mungkin Anda pernah terlibat dalam kelucuan bursa efek karena mungkin sahamnya kenapa gitu. Kalau saya sih selama ini nggak pernah sih ya. Saya mah aman-aman aja kalau milih saham ya. Makanya saya cukup amusing juga. Saya heran juga kok banyak ya teman-teman bisa cerita BI itu aneh-aneh gitu. Oh ya berarti emang kurang bejunya saya ya, karena saya tuh selalu milih saham yang tanda kutip itu nggak pernah kena aneh-aneh dari BEI. Ya, silakan ya sharing di kolom komentar, saya juga mau belajar kok dari kasusnya sobat cendekia sekalian ya. Oke, terus ternyata itu ya waktu kemarin ya 27 Maret itu juga saya kaget juga karena ada 221 saham. Ih gila. Kita sudah ada, coba bayangin ya, kita tuh sudah ada 900-an saham, ya. Anggap aja 1.000 lah, ya, 1.000 emiten di saham. Terus 221 saham itu masuk pantauan khusus bursa. Ya, katakanlah misalnya ada produk jadi, ya, produk jadi. Terus kemudian setelah diaudit, itu ternyata seperlimanya itu masuk pantauan khusus. Itu gimana itu gitu loh? Pabriknya gimana? Ini kan berarti kan masalahnya kan lebih ke arah pabriknya toh, gitu. Ya kan? Ya, terus kita lihat ya. Di 914 emiten 2021 24% saya salah ya, bukan seperlima, seperempatnya ternyata. Karena ini saya kan buletin ya. Orang gila ini. Ya, jumlah tersebut semakin menggemuk karena mendapat tambahan dari emiten yang belum memenuhi ketentuan free float. Nah, buat yang belum tahu, free float itu maksudnya adalah ketentuan di mana minimal ya persentase saham yang dimiliki oleh masyarakat dari keseluruhan total saham beredar ya itu adalah 7,5%. Jadi silakan 90 ketika sudah IPO silakan 92,5%-nya dikuasai oleh pemegang saham pengendali, tapi 7,5%-nya itu buat masyarakat. Itu namanya free float. Nah, kalau 7,49% gimana, Pak? Nah, itu sudah game over masuk sini. Ya, dan begitu saya melihat ini, akhirnya saya mudeng gitu loh. Kenapa kok
tahun kemarin tuh Bank Niaga itu kayak sengaja ngulur-ngulur, tapi begitu Desember kemarin, itu tiba-tiba kenceng gitu, tiba-tiba langsung oke kita penuhi free float. Mungkin maksudnya itu menghindari kena penjara ini ya, Bank Niaga, dia CMB Niaga ya, yang 0,01%-nya udah dibeli sama Pak LKH ya, Loke Hong ya. Ya, itu kita lihat itu banyak banget. Ini nanti juga saya akan share ya, saya share di apa di kolom deskripsi ya. Tapi di antara semua ini ya, itu ada beberapa Bali United masuk ya, Bali United di penjara coy. Waduh, aduh. Yes, ya, ini banyak sekali ya. Kebanyakan saya juga nggak pernah denger ya. Entah saya memang kurang mainnya juga ya. Ini ada Air Asia juga kena di sini nih ya. Backlund itu udah pasti lah ini sampah ini. Bakri Sumatera Plantation juga sama nih, saham-saham sampah ini. Ya ini bakri-bakri nan kayak gitu, intinya masuk sinilah di penjara gitu ya. MNC masuk. Oke, mana lagi? Coba ada nggak yang saya tuh kenal-kenal ya coba ini. Kresna ini pasti ya ini harus di penjara ini. Bex, wah ini Bex. Bank Jalan Badan Janten yang akhirnya ketika masuk di sini tuh dipaksa untuk dilebur ke Bank Jawa Timur. Nanti kalau misalnya Bank Jawa Timur kena kanker dari Bex itu ya, wah ya saya mending jual aja saya semua Bank Jawa Timur saya kalau kena kayak gini-gini ya. Oke ya itulah ya. Tapi kalau sudah saya ini ya, dari mungkin saya ambil contoh tiga perusahaan. Satu perusahaan namanya Kayu ya. Jujur saya nggak tahu nih, ini karena apa mungkin baru IPO atau bagaimana, ya saya nggak tahu. Atau bahkan mungkin udah lama sih ya, kali 2019 ya, sudah tahun 2019. Tapi kalau kita lihat grafiknya ya, emang ini ada keanehan ya. Dari Desember kemarin, itu 625, terus turun sampai 52 Januari. Ini sama apaan coba gitu loh. Cuma kalau kita lihat ya, ini kalau 22 Maret ya, terus kan mentok di 50 nih ya harganya. Terus ketika FCA dan teman-teman ini diterapkan, itu langsung turun. Turunnya ini kalau saya kecilkan ya, periodenya sebulan terakhir, 22 Maret masih 50. Kemudian 20 Maret turun 10%, 45. Kemudian turun 10% lagi. Jadi ini kalau misalnya ya, tadi minus 10%, minus 8% itu bukan berarti turun 8%, bukan. Tapi setiap hari dia itu ARB, minus 10%. Ya. Karena 45 kalau dikali 10% itu adalah 4,5. Ya, kemudian dibulatkan jadi 4, jadinya 41. Terus 41 dikali 10% itu jadinya 4, dibulatkan 4 jadi nanti ujung-ujungnya 37 dan seterusnya. Jadi setiap hari itu ARB turun 10%. Ya, bahkan saya pernah share di di grup sekuritas saya, salah satu sekuritas saya iseng-iseng ngitung ya. Ini kalau klub gocap ini tiap hari ARB ya, tiap hari ARB dan orang-orangnya itu nggak bisa keluar meskipun sudah dikasih IEP dan IEV itu ya, itu cuma butuh 30 hari loh. 30 hari kerja ya untuk masuk ke klub Rp1 ya, number one ya. Klub number one ya. Nah, ini tolong diingat-ingat ya 30 hari karena ini akan nyambung ke berita yang selanjutnya nanti ya. Nah, untuk yang ada dua perusahaan juga ya, Ades dan Toto. Ini yang saya maksud tadi ya, karena saya punya teman ya yang heavily invested di Ades ya. Meskipun ya udah multi bagger ya. Terus kemudian ada juga yang Toto, teman saya juga ya, yang apa suka banget ya saham ini. Jadi ini biasanya si para growth investor tuh ngumpulnya di sini ada situ. Ya, dan kemudian Toto itu biasanya para value investor. Biasanya begitu. Cuma saya nggak masuk ini karena jujur saya nggak mudeng ya. Saya nggak mudeng dan saya nggak bisa paham model bisnisnya. Ya udah saya nggak pernah masuk sini. Meskipun sama-sama value investor gitu ya. Modelnya sama sebenarnya itu. Nah, kalau kita lihat, misalnya kan ini tanggal 22 ya, 230, terus kemudian sampai sekarang sudah turun 220, tapi masih penting ya. Jadi meskipun terjadi apa penutupan proses pembentukan harga, terus kita hanya dikasih IEP, IEV aja, itu dia turun minus 4,35%. Ya, dan mungkin ini terkait dengan dia mau bagi dividen sih ya. Ya, mungkin apa namanya nggak tahu lah ya, ini namanya pasar lagi panik atau gimana, mungkin pada dijual atau gimana. Terus kemudian kalau kita lihat ADES ya, kalau kita dari tanggal 22 Maret, itu kan 9.800. Nah, sekarang jadi 9.100.
ini turun berapa ya ini ya? 9.800 ke 9.100 kan 700 ya, 700 bagi 9.800 itu ya belum sampai 10% sih gitu loh dalam waktu semingguan kurang ini. Ya, tapi saya pikir market terdampak lah. Karena kita itu udah 20 tahun lebih terbiasa pakai bid offer seperti ini. Apalagi tahun 2008, 2009 kan ada Judge kan, ya, internet ya. Kita sudah terbiasa dengan itu. Terus tiba-tiba dikenalkan dengan sistem di mana kita nggak bisa melihat proses pembentukan harganya, orang panik. Orang mungkin banyak yang merasa bahwa mending amanin modal dulu gitu loh. Ya, ini mungkin Toto sama Adis mungkin gara-gara ini kali ya. Gara-gara apa namanya likuiditasnya rendah. Ya, saya sih yakinnya likuiditasnya rendah sih kalau saya bilang di sini. Oke, ini bibitnya kurang lengkap ya. Tapi yang saya tahu karena saya juga mantengin Ades ya bersama teman saya. Ini memang masalahnya makin lama itu orang-orang yang ada di Ades itu tipenya tipe investor, bukan tipe trader. Jadinya pada ngoleksi tapi nggak mau pasang jual. Ya kalau misalnya pada ngoleksi kemudian nggak mau pasang jual, ya tentu saja nggak ada likuiditas dong. Dan perusahaan kayak gitu dianggap masuk dalam paparan khusus gitu loh. Lah apa nggak ada sebuah pertimbangan untuk melihat ciri-ciri investor yang ada di dalamnya itu memang investor long term atau investor yang tanda kutip punya tujuan jangka pendek kemudian dijual, ya kenapa nggak ada pertimbangan seperti itu gitu loh, ya. Dan Adis pun juga nggak ada masalah kok, nggak pernah bagi dividen nggak apa-apa gitu loh, tapi selama ini nggak ada masalah, ya. 5 tahun terakhir ini nggak ada masalah. Toto ya ini kalau berdasarkan kata teman saya sebenarnya nggak ada masalah gitu loh, masalahnya paling kemahalan aja gitu. Jadi namanya value investing ya carilah yang titik paling rendah, ya. Ya meskipun ini turun-turun juga dalam beberapa hari terakhir, tapi ya teman saya happy-happy aja sih. Ya. Apalagi PBV-nya udah 0,97, paling tinggal nunggu ini ya, PE-nya turun ke tingkat yang dia mau lah. Ya. Gitu. Oke, cukup untuk itunya. Nah, sampai hebohnya itu muncul satu investor yang saya tahu kok. Saya tahu orangnya itu dari Stockbit itu. Ya, itu mungkin ini jangan-jangan apa salah satu dari beberapa orang yang mengusulkan untuk petisi change.org ini ya, hapuskan peraturan papan full auction. Nah, kalau kita lihat di sini ya, oke, saya bla 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 bla. Saya merasa terganggu ya. Saham yang masuk papan full auction tidak akan memiliki bid offer. Gelap kosong melompong. Nanti tiba-tiba ada random closing, harga terbentuk. Benar-benar mirip seperti para penjudi togel yang tebak-tebakan angka mana yang mau naik. Nah, di sini saya mau cross dulu ya. Saya mau cross apa namanya? Cross konteks dulu ya, bahwa eh, pembentukan harganya itu sebenarnya ada gitu loh ya, pembentukan harganya itu sebenarnya ada ya dalam bentuk IEP dan IEV ya, jadi indikasi, jadi harga indikasi dan volume indikasi. Jadi kalau mau beli jual langsung aja merefer di situ, langsung antri di situ ya, siapa tahu habis itu bisa kebeli atau kejual ya, mirip seperti ngantri dan ngantri beli dan ngantri jual sebenarnya gitu. Nah, tetapi ya saya juga memahami sekali ya bahwa apalagi kan kita punya prinsip syariah kan, pasar modal syariah ya. Jadi ada pasar modal kan, ada yang memang saham-saham konvensional, tapi ada juga saham-saham syariah gitu loh. Ya, yang event kayu, Ades ini ya, dan Toto ini kan ada simbol bulan hijau ya, bulan sabit hijau ini kan simbol syariah ini. Nah, padahal yang namanya kalau saya merefer teman saya yang memang sangat getol syariah ya tentang terkait ini, ngomongnya adalah ya di dalam syariah, dalam proses jual beli barang, ya saham kan barang gitu loh, ya kan bukti kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan. Kalau kita memperjualbelikan sertifikat bukti kepemilikan kita terhadap hak klaim aset perusahaan, ya berarti kan harusnya ada proses, ya kan? Proses tawar menawar, atau mungkin aku kasih kamu harga sini, deal deal, atau mungkin aku maunya harga segini, nggak mau, aku maunya kalau kamu beli 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 aset ini tuh di segini. Nah, kemudian terjadi tawar menawar. Itulah yang namanya bid dan offer proses dalam bursa saham yang kita kenal selama ini, gitu loh. Ya. Nah, tetapi tiba-tiba bayangkan aja kalau kamu ya, kalau sobat cendekia A dan sobat cendekia B bertemu, pengen bertukar saham Ades satu lot misalnya, ya. Tapi
ada semacam ya wahyu gitu, ada semacam bisikan, nggak tahu bisikan setan apa bisikan malaikat, tahu-tahu ngomong, ini harusnya harganya di sini loh, kamu tawar aja di situ langsung gitu loh, ya. Nah, masalahnya adalah apakah itu diperbolehkan gitu loh di prinsip syariah? Ya, saya nggak tahu karena saya bukan orang Islam, ya. Tapi teman-teman saya yang Islam berkeberatan tentang hal ini. Kenapa? Karena itu sendiri dirasa kok ya bertentangan. Dalam artian itu kita nggak bisa semerta-merta percaya gitu loh bahwa harganya itu harusnya segini. Ya, seeing is believing gitu loh. Kita dan lawan transaksi kita itu benar-benar harus melihat proses pembentukannya seperti apa gitu loh, bukan ditutup-tutupi. Ya, itu salah satu penjelasan dari teman saya ya yang juga tanda tangan petisi ini ya. Itu teman grup saya juga di Telegram, dan ya saya pun setuju ya, meskipun saya bukan muslim, saya bukan penganut agama Islam ya, tetapi saya sendiri juga nggak suka gitu loh. Ya, nggak suka dengan model di mana kita tuh kayak ya itu togel lah ya, tahu-tahu terbentuk, tahu-tahu dikasih tahu IEP aja, IEP aja. Alah, dan aku sendiri punya pertimbangan kok gitu loh. Ya, niatnya baik, saya tahu niatnya baik. Masalahnya niat baik itu kalau memang bertentangan dengan kehendak masyarakat luas yang mempercayai Anda, masa Anda mau kekeh gitu loh. Masa Anda mau keminter gitu loh. Saya saya tahulah yang terpilih-terpilih ya di atas sana itu orang-orang pinter. Tapi jangan sampai merasa pinter setelah itu mengabaikan ya investor itu lebih nyamannya bagaimana. Dalam artian kalau investornya memang bodoh, memilih jalan ninja sebagai pahlawan bursa cut loss, ya silakan gitu loh. Itu kan jalan hidup mereka gitu loh. Ya, orang bodoh dihukum selesai. Dihukum dengan apa? Bangkrut. Ya silakan, itu kan pasar gitu loh. Ya, itu sistem ekonomi pasar tuh seperti itu. Orang yang pinter tahu cara milih saham, orang yang bodoh dan nggak mau belajar akan bangkrut di sini. Sesimpel itu gitu loh. Perlindungan investor, investor apa? Apakah kebodohan itu juga mau dilindungi gitu? Ya, apakah kebodohan investor-investor itu mau dilindungi? Kenapa nggak sejak awal IPO-nya saja yang dibenerin? Karena kebanyakan yang nyangkut tuh pasti di IPO gitu loh. Selama 3 tahun terakhir ini deh, ya ini saya sedikit curhat ya. Mohon maaf ya kalau saya agak marah gimana. 3 tahun terakhir, jujur, ya sepanjang saya jadi dosen 2017 sampai dengan sekarang, saya tuh nggak pernah melihat degradasi kualitas gitu IPO seperti sekarang ini. Sejak COVID semua berubah. Ya, ya kalau saya gampang ya, milih aja perusahaan yang berkualitas selesai. Tapi investor lain gimana? Yang harus menjalani ya trialnya sendiri. Dan masalahnya kalau dia harus menjalani trial, di mana trial tersebut bisa membuat dia mati, ya mati sebelum berkembang, mati sebelum sadar bahwa dia salah dan mau belajar, bursa akan ditinggalkan. Terus ada ini, wes mateng kan. Padahal saya tahu tanpa adanya transaksi yang banyak, bursa juga tidak dapat fee. Sekuritas juga nggak dapat fee beli, fee jual. KSCI, KPI nggak dapat fee juga buat ngasih makan gaji pegawainya. Terus kalau sepi, pegawainya mau dikasih makan apa? Hmm? Sementara kita investor bisa milih lah, ya. Wah, aku nggak mau di sini-sini gitu lah, ya. Mending aku pergi ke luar negeri. Banyak lah yang ngancam kayak gitu, karena mereka udah tahu gitu, cara cara investasi di saham luar negeri gitu loh, ya. Nah, apakah itu selaras dengan amanat Pak Presiden? Ya, modal uang itu harus diinvestasi dalam negeri. Nah, kalau kayak gini gimana gitu loh? Saya nggak mudeng gitu loh.
ya. Saya mudeng niat Anda, ya. Tapi saya nggak mudeng logika Anda kok nggak sampai di yang namanya perilaku manusia gitu loh. Behavioral finance, behavioral economics. Anda tuh orang-orang pintar gitu loh. Masa nggak pernah dapat mata kuliah itu? Ya, kayak gitu. Ya, ini saya lanjutkan lagi ya. Membuat pasar saham jadi tidak stabil dan sulit diprediksi. Sebenarnya bukan pasar saham ya, tapi tanda kutip itu yang jelek-jelek ya. Tapi untuk yang baik-baik yang ada di sini juga saya setuju juga ya. Sangat mirip dengan permainan judi ya. Menurut data dari OJK, jumlah peserta saham Indonesia pada tahun 2020 3,87 juta orang. Ini sebenarnya kalau mau diupdate tahun kemarin, tahun 2022 pertengahan itu kalau nggak salah sudah sampai 10 juta sih harusnya ya. Terus kemudian dengan adanya ini kestabilitas mereka menjadi terancam. Ya, sebenarnya ya tanda kutip ya kalau mau aman ya tentu saja kalau mau menyarankan saham ya saham-saham yang blue chip dulu aja gitu loh. Terutama saya menyokong bursa selama ini misalnya saham perbankan. Ya, karena itu selalu jadi core portfolio ya untuk defensif. Masih bisa growth bagi dividen dan pastinya liquid sekali ya. Nah, itu mungkin saran tetap aja ya saran saya buat kalian semua kalau masuk di pasar saham Indonesia, tolong belajarnya dulu di tiga bank terbesar dulu. Sampai Anda itu bisa berani keluar dari tiga bank itu. Ya. Oke, ya terus ini banyak sekali apa namanya komentar-komentar saya skip aja. Dan ini ya sudah sampai heboh ini sampai diliput apa namanya banyak ini ya, banyak koran online. Oke, ya ini ya. Jadi BI itu kekeh bahwa kita tuh penting masuk IEP IEV aja lah. Masalah IEP IEV aja kita aja nggak pernah dikasih sosialisasi sekuritas. Sekali lagi kembali ke poin saya gitu loh. Karena komunikasinya tuh mandek di BI sama sekuritas, tapi sekuritasnya sendiri tuh kayak nggak ngasih tahu gitu loh. Atau bahkan memang nggak ngasih webinar atau pelatihan gitu loh. Kalau menghadapi saham seperti ini, cara cara inputnya bagaimana, pada jam berapa, kok yang ngono gitu loh. Misalnya dilakukan pada hari Sabtu gitu loh. Ya, hari Sabtu orang-orang juga udah pada libur ya sebagian besar ya. Kalau misalnya ada yang nggak libur paling ya minta tolong temennya jelasin ya ketika temennya yang bisa ikut webinar ya. Seperti itulah ya sesuai dengan fair price-nya lah. Fair price-nya fair price menurutmu gitu loh. Nah, fair price menurut orang-orang nggak bisa gitu. Ini dalam tanda kutip itu kayak soal itu berusaha itu memaksa untuk nyuapin kita. Niatnya baik tetapi tidak bagus. Jadi eh, mereka benar ya mereka benar dalam artian itu ini adalah sesuatu yang Anda butuhkan gitu loh ya tapi ini bukan sesuatu yang layak untuk didapatkan oleh para investor nanti nggak belajar gitu loh bikin fair price-nya gimana secara jangka pendek ya terutama untuk para trader ya saya nggak ngurusin para trader tapi para trader pun juga punya fair price-nya sendiri-sendiri gitu loh ya seperti itu dan BI bakal review kebijakan platform tertentu setelah ya ini udah 2 hari ya jadi 2 hari itu sampai di blok ya tadi ya komentarnya kan di blok kayak gini tahu lah ya banyak backlash di akar rumput. Nah, kita tampung akan review 3 bulan minimal. Padahal saya sudah bilang kan bahwa cukup 30 hari kerja bagi saham gocap itu untuk jadi saham Rp1 ya. Dan itu pun selama ini saya sudah dapat kabar dari beberapa orang di grup-grup sekuritas. Ya, ada dua grup WA ya masih bingung, nggak dijawab sama adminnya, nggak kejual-jual. Niatnya cut loss segera, apa-apa cut loss asal aku belajar. Tapi kalau nanti nggak bisa cut loss, terus kemudian sampai Rp1, ya, dan kebetulan memang perusahaan itu perusahaan sampah, terus kemudian bursa efek memaksa delisting, pertanyaan saya satu, ketika delisting, ya, bursa efek akan memaksa buyback, dan itu harus, ya, tapi di harga apa? Harga pasar atau book value. Ya. Nah, masalahnya kalau book value-nya saja minus gimana? Ekuitas negatif. Berarti setiap lembar dihargai satu gitu. Ya. Jadi hampir nggak ada bedanya antara nyangkut di Rp50 dan nggak bisa dijual, ya, dengan bisa terjual tapi Rp1. Minus 99,99%. Hampir nggak ada bedanya. Ya, kalaupun ada bedanya paling bisa dipakai buat beli es teh.
beli soto, ya. Juk piye kuwi? Aduh, ya. Ya mungkin ini video termasuk satu video yang saya agak capek ya ketika sharing dengan sobat cendekia sekali karena saya sendiri juga emosi sebenarnya gitu loh. Saya sendiri juga nggak dirugikan sebenarnya. Saya nggak dirugikan kok. Saya, Anda semua tahu kan di Facebook saya, ya di Cendekia Financial Center di akun Facebook saya paling membicarakan paling ya bank-bank ya, BRI, Mandiri, BNI, BCA, Adira, PTBA dan lain sebagainya gitu loh. Ya, itu nggak masuk sini, tapi kan yo kasihan gitu loh. Ya, seperti itu. Ya kira-kira itulah ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau di-sharingkan bisa tulis di kolom komentar ya jika video ini bermanfaat ya. Bisa di-share juga ke teman-temannya biar buat jadi bahan diskusi ya. Dan jangan lupa subscribe ya biar kita bisa terus menghasilkan konten-konten yang sekiranya bisa mewakili keinginan dan isi hati sobat cetiknya sekalian untuk belajar di pasar modal Indonesia. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Saya undur untuk menutup video ini. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.